Shalom God Lovers, janganlah hendak kita khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah semua hal di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom warga kerajaan, pemirsa Diaspora TV, kita jumpa lagi dan kita akan lanjutkan dalam program Words from Heaven ini, yaitu memasuki hari yang keempat kita membahas tentang Kingdom Worship. Dan hari ini kita akan bahas tentang when to apply Kingdom Worship. Kapan kita ini menerapkan penyembahan yang berbasis kerajaan. Saya akan mulai dengan Mazmur 34 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Lalu ayat berikutnya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wah, jadi kapan kita melakukan penyembahan yang berbasis kerajaan? Pada segala waktu. Waktu apapun, waktu pagi, siang, sore, malam, waktu apapun, waktu senang, waktu susah. Ingat suami istri waktu perjanjian nikah, dalam keadaan aku akan setia kepadamu,
dalam keadaan senang, susah, keadaan kaya, miskin, sehat atau sakit. Apapun situasi, mari kita mempersembahkan pujian pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Dan tidak dibatasi hanya dalam suasana kebaktian saja, tapi di seluruh aspek hidup kita. Karena kita akan mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Pemerintahan kerajaan Allah berlaku di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Dia harus jadi raja, bukan cuma urusan sifatnya rohani, kebaktian, pelayanan. Tapi dia raja dalam urusan-urusan bisnis, dia raja urusan politik, dia raja urusan rumah tangga, dia raja urusan apapun. Itulah kekristenan yang sejati, yang sesungguhnya mengakui Kristus sebagai Raja di seluruh aspek hidup kita. Dan ingat, di hari pertama definisi penyembahan sebetulnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah penyembahan kita. Jadi Daud mengajarkan bagaimana dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, disitulah kesempatan kita mengagungkan Tuhan. Ternyata kapan pujian pengagungan itu muncul dalam kehidupan Daud? Terbanyak justru pada waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang mengancam keselamatan jiwanya, yang tentunya menghadapi peristiwa kehidupannya tidak enak, harus lari dari goa yang satu ke goa yang berikutnya. Ada kurang lebih 7 tempat persembunyian Daud karena dia dikejar-kejar, nyawanya sangat terancam. Tetapi di saat terjepit seperti itu, Daud mengerti bagaimana dia harus mempersembahkan pujian pengagungan bagi Tuhan. Anda tahu persis bukan, ketika kita mengalami peristiwa yang tidak enak, sulit sekali rasanya memuji, tapi Daud mengerti. Dia perintahkan jiwanya dalam Mazmur 103, dia berkata, "Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name." Mari kita memuji Tuhan, perintahkan jiwamu ya dalam keadaan yang tidak enak sekalipun. Contoh Mazmur 23 di mana Daud mengisahkan, kalau kita ketemu ayat yang enak, nanti saya ajak saudara agukkan kepala. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Enak kan? Manggut. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Enak kan? Anggukkan kepala saudara. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Anggukkan kepala di suasana enak. Dan ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya percaya ini suasana situasi yang sulit, tidak enak. Dan kita sulit untuk menganggukkan kepala. Justru mungkin seperti ini saudaraku. Bahasa Inggris katakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Wow. Walaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Mari saya mau katakan kepada saudaraku dikasihi Tuhan, di situasi seperti ini pun mari tetap agungkan Raja. 20 Maret tahun 2020 waktu awal-awal COVID di Indonesia, belum ada obatnya waktu itu. Saya terjangkit corona COVID-19 dan saya harus terkapar di rumah sakit. Saturasi oksigen 84, lalu kemudian harus pakai oksigen pernafasan, lalu juga alat bantu nebulizer yang tujuannya untuk memperbesar saluran nafas saya. Dalam keadaan tidak berdaya, panas tinggi 39,2, dan saya tidak bisa tidur. Ketika diberi obat tidur pun oleh dokter tetap tidak bisa tidur dalam suasana yang tidak enak tersebut. Lalu iblis mengintimidasi, mati kamu, tidak ada harapan kamu. Tapi saya tidak mau menyerah dengan keadaan. Di tempat tidur itu pula saya mengangkat tangan dan saya mempersembahkan pujian pengagungan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Saya agungkan Raja. Dan apa yang terjadi? Saya mengalami pengalaman supernatural. Tuhan mendatangi kamar saya dan menepuk pundak saya.
seperti Kisah Rasul pasal 12, Petrus pundak ditepuk oleh malaikat dan saya mengalami kesembuhan total. Dan ini sudah berlangsung dari 2 tahun, tidak ada efek sampingnya dan saya menikmati segala kebaikan Tuhan. Jadi apapun situasimu, apapun keadaanmu, mari kita biasakan untuk mengagungkan Raja di atas segala raja. Dan selebihnya kita melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah setiap kita. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Sesungguhnya itu adalah penyembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak mencari penyembahannya. Tuhan tidak pusing soal aransemen, soal musik, fasilitas. Yang Tuhan cari adalah para penyembahnya. Saudara, kita dilahirkan, kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah. Dan kita akan menjadi sama seperti apa kita sembah. Dapatkan buku Kingdom Worship dan Anda akan bisa belajar lebih jauh dari sana. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Di bumi ini seperti di sorga. Kami berdoa, ajari kami oleh karena anugerah-Mu supaya kami boleh menjadi penyembah apapun situasinya. Bukan ketika kami senang, tapi ketika dalam titik terendah dalam hidup kami. Anugerah-Mu turun atas setiap kami. Biarlah kami boleh memerintahkan jiwa kami. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan kami akan melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Sebab kami percaya ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa, besok kita masih jumpa lagi. Kita lanjutkan tentang Kingdom Worship. Haleluya.